Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini bersama saya Logede Wahyu Komalasari Giri, kita akan mempelajari tentang jurnal umum. Siklus akuntansi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menganalisis bukti transaksi. Selanjutnya, setelah menganalisis bukti transaksi, hasil analisis itu kita catat ke dalam jurnal umum. Nah, ini anak pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan secara kronologis menurut nama akun dan jumlah yang harus didebet dan dikredit. Fungsi jurnal umum ada 5. Ada fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Nah, ini nak format dari jurnal umum. Jurnal umum yang pertama ada kop jurnal namanya ini. Yang tercantum di sana ada nama perusahaan, kemudian tulisan isi jurnal umum. Selanjutnya ada periode. Periode ini tergantung pada transaksi. Misalnya pada dokumen transaksi tercantum bulan Januari, maka periodenya adalah periode Januari. Sedangkan di sini halaman jurnal ya. Selanjutnya ada kolom tanggal untuk mencatat tanggal, ada kolom akun atau keterangan yang digunakan untuk mencatat nama akun dan keterangannya. Kemudian ada kolom rep. Kolom rep ini diisi jika sudah diposting, diisi dengan kode akun. Kalau tidak diposting atau belum diposting ke buku besar, kolom rep dikosongkan. Kolom debit digunakan untuk mencatat nominal angka yang ada di debit. Kolom kredit digunakan untuk mencatat nominal angka yang di kolom kredit. Selanjutnya di jumlah, ini jumlah ya. Jumlah debit dan jumlah kredit itu sama, atau dalam akuntansi sering disebut dengan balance. Sebelum mencatat ke dalam jurnal umum, anak-anak harus memahami dulu apa itu mekanisme debit kredit. Mekanisme debit dan kredit adalah konsep mendebit dan mengkredit suatu akun. Mendebit berarti melakukan pencatatan transaksi di sisi kiri atau debit suatu akun, sedangkan mengkredit adalah melakukan pencatatan di sisi kanan suatu akun. Nah, ini kelompok akun, anak masih ingat kan ada 5 kelompok akun, ada kelompok akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kelompok akun harta itu bertambah, ada di posisi debit, berkurang di kredit, saldo normalnya itu debit. Ini nak contohnya nak ya. Nah, di kolom jurnal umum ini kan ada kolom debit atau kredit. Nah, semisalnya ada transaksi yang melibatkan akun harta, apabila itu bertambah, misalnya kasnya itu bertambah, maka nominalnya itu dicatat di sini, di sebelah debit, ya, di kolom debit ini. Namun, semisalnya ada akun harta yang analisis transaksinya itu berkurang, misalnya kas itu berkurang, maka nominal kasnya itu dicatat di kolom kredit. Yang disebut dengan saldo normal adalah saldo akun jika tidak ada penambahan maupun pengurangan. Nah, kalau di harta ini posisinya ada di posisi debit untuk saldo normal. Ini sama juga ya penerapannya untuk akun utang. Jika akun utang bertambah, itu dicatatnya nominalnya itu di sisi kredit ya. Di sini catatnya kalau bertambah. Sedangkan kalau misalnya utangnya itu berkurang, maka dicatat di posisi debit sebelah sini. Dan saldo normalnya apabila tidak terjadi pertambahan maupun pengurangan akun utang itu ada di posisi kredit.
Jadi sangat penting sekali bagi anak-anak untuk menghafalkan mekanisme debit kredit akun ya. Kelima akun ini harus hafal. Kapan dia berada di posisi debit, kapan berada di posisi kredit. Ini harus dihafalkan dan dipahami. Baik, sekarang kita langsung mempelajari bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Ini bukti transaksinya ada di buku praktikum jasa. Di sini kita bertindak sebagai akuntan dari Beauty Salon and Spa. Berdasarkan bukti transaksi ini, berarti Beauty Salon and Spa mengeluarkan faktur, artinya penjualan secara kredit, menjual jasa secara kredit sebesar 2.500.000. Itu kita catat di jurnal umum. Sebelumnya anak-anak harus menyiapkan dulu jurnal umum. Bagian atas skopnya isi nama perusahaan, kemudian di bawahnya tulisan jurnal umum. Di bawahnya kita lihat di sini tanggal transaksinya itu bulan Desember 2015. Jadi periodenya lah periode Desember 2015. Di sini halaman jurnal, karena ini lembar halaman pertama, anak-anak isi halaman 1. Tanggal, keterangan, rep, debit, dan kredit. Pertama-tama kita isi dulu tanggal dan tahun. Pertama-tama kita isi tahun dan bulannya. Ini transaksi tadi tanggal 2 Desember. Berarti tanggal 2. Menjual jasa secara kredit, artinya piutang dagang bertambah. Piutang dagang itu termasuk akun harta. Jadi harta bertambah di posisi debit. Kita tulis sini. Piutang usaha ya, bertambah sebesar 2.500.000 di debit. Itu terjadi karena adanya penjualan jasa, berarti disebabkan oleh pendapatan jasa. Pendapatan kalau bertambah itu di posisi kredit. Nah, khusus untuk akun yang di posisi kredit itu anak-anak tulisnya agak menjorok ke dalam. Ini di sisi kredit, taruh sebelah sini. Dan jangan lupa cantumkan keterangannya di sini. Karena ini berkaitan dengan utang piutang, jadi kolom keterangan diisi dengan nama debitur di sini. Nama debitur yaitu Nyonya Indah Hapsari. Kepada siapa dijual ya? Nyonya Indah Hapsari di sini. Ya, sudah jelas? Transaksi berikutnya bukti kas masuk. Yaitu bukti kas masuk disebabkan adanya pelunasan piutang atas faktur tanggal 24 November sebesar 4 juta. Berarti ada kas yang masuk, berarti harta berupa kas bertambah dan harta berupa piutang usaha itu berkurang. Catatnya ini tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember. Harta berupa kas bertambah, berarti sini kas. Kas bertambah ada di posisi debit. Dan yang berkurang adalah akun piutang usaha. Piutang usaha itu termasuk akun harta. Harta kalau berkurang itu di posisi kredit. Karena berkaitan dengan transaksi utang piutang, maka di sini diisi nama debiturnya yaitu SMK Baktiasa. Mohon diingat, anak-anak wajib mendebet akun dulu, jangan mengkredit akun. Jadi anak-anak mencatat harus akun yang debit dulu dicatat, baru akun yang dikredit yang belakangan. Selanjutnya dokumen transaksi ketiga. Nah, ini ada faktur dari UD Cantik Kosmetik, berarti Beauty Salon and Spa membeli perlengkapan secara kredit pada UD Cantik. Berdasarkan transaksi tersebut, berarti
harta berupa perlengkapan bertambah dan utang berupa utang usaha bertambah sebesar 3.225.000. Ini kita catatnya di jurnal umum tanggal 8. Tadi harta berupa perlengkapan bertambah, berarti kita harus mendebet akun perlengkapan salon sebesar 3.225.000. Dan karena ini membelinya secara kredit, maka akun utang berupa utang usaha bertambah. Utang bertambah ada di posisi debit. Mohon maaf, utang bertambah ada di posisi kredit. Jangan lupa keterangannya karena transaksi ini berkaitan dengan utang piutang, maka diisi nama krediturnya yaitu UD Cantik Kosmetik. Transaksi berikutnya bukti kas keluar yang disebabkan karena adanya pelunasan utang di sini, pelunasan utang. Jadi harta berupa kas berkurang dan akun utang berupa utang usaha berkurang. Ini tanggal 10 Desember. Anak-anak harus mendebet terlebih dahulu. Tadi akun utang berupa utang usaha berkurang. Akun utang kalau berkurang itu dicatatnya di posisi debit. Berarti di sini kita mendebet dulu akun utang usaha, catatnya di posisi debit besar 5.700.000. Kemudian ini pelunasan utang berarti mengkredit akun kas besar dengan jumlah yang sama 5.700.000. Berkaitan dengan utang piutang, jadi ditulis nama krediturnya yaitu UD Jaya Sentosa. Transaksi berikutnya berupa nota debit. Nota debit yang dibuat oleh Beauty Salon and Spa, berarti di sini ada retur pembelian. Tadi sebelumnya membeli perlengkapan di UD Cantik Kosmetik, tetapi ada satu set perlengkapan itu dikembalikan karena rusak. Jadi perlengkapannya dikembalikan di sini. Tentunya sebelumnya kan timbul utang. Tentu anak-anak tidak mau menanggung utang di mana perlengkapan tersebut sudah dikembalikan. Jadi harus mengurangi utangnya, yaitu mendebet utangnya. Maka jurnalnya adalah tanggal 11 mendebet akun utang usaha dan mengkredit akun perlengkapan salon. Karena di sini mengembalikan perlengkapan salon yang sudah dibeli, jadi perlengkapan salonnya itu dikembalikan, berkurang jadinya. Jangan lupa tulis keterangan nama kreditur karena berkaitan dengan transaksi utang piutang. Selanjutnya transaksi ke-6. Di sini ada nota kontan yang dikeluarkan oleh Beauty Salon and Spa, berarti Beauty Salon and Spa menjual jasa secara tunai sebesar 750.000. Menjual jasa secara tunai tanggal. Jadi anak-anak mendebet akun kas dan mengkredit akun pendapatan jasa. Karena pendapatan jasa jika bertambah itu ada di posisi kredit. Selanjutnya ditulis penjualan jasa tunai. Untuk keterangan selain transaksi yang berkaitan dengan utang piutang, silahkan ditulis bebas asalkan mencerminkan transaksi tersebut. Misalnya sini kan penjualan jasa secara tunai. Anak-anak tidak boleh menulisnya membeli perlengkapan. Kecuali untuk transaksi yang berkaitan utang piutang itu harus ditulis nama debitur atau nama krediturnya. Oke, kita lanjut. Transaksi berikutnya tanggal
tanggal 15 Desember 2015, ini Beauty Salon & Spa mengeluarkan faktur. Namun itu dibayar tunai 1.500.000 dan sisanya 3.500.000 itu difakturkan. Jadi di sini Beauty Salon & Spa memberikan jasa senilai 5 juta. Hanya saja dari jumlah tersebut 1.500.000 itu sudah dibayar dan sisanya itu menjadi piutang. Maka jurnalnya adalah mendebet akun kas karena tadi terima uang tunai sebesar 1.500.000 dan mendebet piutang usaha di sini karena tadi 3.500.000 belum dibayar oleh konsumen. Di kredit itu adalah akun pendapatan jasa. Berarti dari jumlah 5 juta ini, 5 juta baru 1.500.000 yang dibayar, sisanya itu menjadi piutang. Jangan lupa di sini ada transaksi berkaitan dengan utang piutang, jadi diisi keterangannya yaitu Nyonya Chandra Herawati. Selanjutnya transaksi nomor 8, bukti kas keluar yang disebabkan karena pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Jadi di sini Almira sebagai pemilik perusahaan menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Jadi kita mencatatnya dengan mendebet akun Pripe Almira. Yang namanya akun Pripe harus disertai dengan nama pemilik. Begitu juga dengan akun modal misalnya. Kalau di sini kan nama pemiliknya ada Almira, jadi namanya Pripe Almira. Demikian juga nanti kalau ada transaksi yang berkaitan dengan modal, maka diisi modal Almira. Di sini Pripe Almira. Pripe itu merupakan jenis akun modal. Seharusnya kan akun modal tuh kalau bertambah itu di sisi kredit ya. Di kolom kredit harusnya catat, tapi Pripe itu adalah kontra akun dari akun modal, sehingga saat bertambah itu dicatatnya di sebelah debit. Kita mencatatnya di kolom debit. Selanjutnya yang diambil adalah kas, jadi kas perusahaan berkurang besar 500. Nah, keterangannya jangan lupakan, misalnya pengambilan pribadi. Transaksi berikutnya yang nomor 9, ini bukti kas luar membayar air listrik dan telepon sebesar 1.500.000. Jadi silahkan dicatat di sini tanggalnya dulu, kemudian kita mencatatnya sebagai beban air listrik dan telepon karena beban kalau diakui itu dicatat di posisi debit. Jadi bertambahnya itu ada di posisi debit sebesar 1.500.000. Kemudian karena kita membayar jadi uang kas perusahaan berkurang, itu di posisi kredit dengan jumlah yang sama dan jangan lupakan keterangannya. Pembayaran air listrik dan telepon. Transaksi yang terakhir yaitu mengeluarkan kas untuk membayar gaji pegawai di sini ya, sebesar 5 juta. Berarti diakuinya di sini ada beban gaji. Di tanggal 31 kita mendebet akun beban gaji karena beban bertambah di posisi debit, catat di posisi debit, dan mengkredit akun kas karena perusahaan mengeluarkan uang tunai. Jangan lupakan keterangannya. Nah, ini kalau sudah semua transaksi dicatat, maka anak tinggal menjumlahkan di sini. Menjumlahkan jumlah di kolom debit, tulis di sini. Nah, kolom kredit di sini.
jumlahnya akan sama atau balance. Dan ini memang harus sama, nak. Kalau misalnya tidak sama, berarti salah transaksinya. Pastikan di sini balance. Nah, itu pencatatan transaksi tentang jurnal umum. Nah, seandainya pada saat mengerjakan tugas nanti, anak-anak misalnya pada halaman 1 itu sudah penuh, dan pindah ke kolom atau halaman 2, maka seperti ini, nak. Di halaman 2, list di sini, halaman 02. Nah, seperti ini ya. Nah, tulis saldo pindahan halaman 1. Jadi, ini jumlah yang di halaman 1, nak pindahkan di sini. Pindahkan dulu. Misalnya ada transaksi lagi ya. Transaksi. Jadi, contohnya misalnya membayar beban iklan. Nah, bayar beban iklan 800. Ini yang kita jumlahkan. Jadi nanti anak-anak tidak lagi menjumlahkan dari halaman 1, cukup dari jumlah ini saja, nak jumlahkan. Jumlah 28.775.000 ditambah 800.000. Seperti ini. Nah, itu tadi pencatatan tentang jurnal umum. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami pencatatannya tersebut. Terima kasih.